nilai plus ya. Jadi bocoran buat kamu yang mau ikutan Hulala di TikTok, Sahabat Kreatif TikTok Challenge, penilaian Kak Yura dari situ. Harus senatural mungkin. Nggak boleh dibuat-buat, nanti kalau dibuat nggak dipilih sama Kak Yunita. Kalau gue pasti ikut deh. Lo ikut ya? Ikut, tapi jadi pilot drone aja. Aku butuh drone. Rame banget ya. Ya udah kalau gitu, seru banget sih pagi ini ngobrol sama Kak Yura. Tapi mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya, di single berikutnya Kak Yura bisa main ke studio produksi ya. Amin banget, benar-benar secepatnya ya. Ya. Dan corona ini cepat pergi, cepat hilang dari muka bumi. Jadi kita bisa. Corona. Aduh. Kak Yura, makasih banyak ya udah mau ngobrol pagi hari ini. Thank you for having me. Sehat selalu Kak Yura. Salam untuk kakeknya dan juga keluarga besarnya. Oke, sampai ketemu Kak Yura. Bye. Yes, itu dia Yura Yunita yang udah ngobrol dari tadi, seru banget ya. Dan ternyata kita baru tahu ternyata Hulala itu semagis itu. Yes, itu tadinya nggak kepikiran sama sekali kalau Hulala akan jadi judul ya. Tapi ternyata Hulala setelah di-searching sama Kak Yura berasal dari bahasa Hawaii. Ya. Hulala. Iya ya, kan kayak gitu ya. Saya tuh pengen pakai apa namanya? Rumah-rumah. Tapi dari rahasia. Kayak 17-an ya. Ya udah deh, itu aja buat Morning Launch pagi hari ini. Aduh, seru banget. Kalau pengen lebih seru lagi, pantengin terus dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia ya. Terima kasih banget Sahabat Kreatif di seluruh Indonesia udah dengerin kita pagi ini. Dan selamat liburan untuk kamu yang besok libur ya. Selamat liburan Angga. Selamat liburan Desi. Pagi kerja dulu ya. Ya udah, akhirnya saya Kangga. Aku Desi. Selalu jadikan Generasi Muda sebagai headline. Sampai jumpa, bye-bye. Thank you for listening to Morning Lightcast. See you. Kreatif. Suara kreativitas. Kreatif. Suara kreativitas. Kreatif. Suara From Sabang to Merauke. Groundwa FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Maukah lagi kau mengulang ragu dan sendu yang lama? Dia yang dulu pernah bersamamu memahat kecewa. Atau kau inginkan yang baru, sungguh menyayangimu. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku, bersamaku mulai hari ini. Hilang ruang untuk cinta yang lain. Separuh jalan pernah dilewati, meski ada kecewa. Aku yang dulu tak begitu lagi, takkan ku ulangi. Jangan dulu engkau berbalik, beriku kesempatan. Aku ingin dirimu tetap jadi milikku, bersamaku mulai hari baru.
Lupakanlah ragu denganku. Palembang, suara kreativitas. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kreatif. Resti Chandra on the air lo dari sekarang ya sampai dengan selesai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di kesempatan Jumat yang pasti di 28 Agustus 2020. Nah, seperti biasa ya tadi kita udah gabung nih ke Pro 2 Jakarta, udah ada morning live chat. Dan selanjutnya kita mau masuk kelas, ya kan? Kita mau belajar ya sobat kreatif. Siap-siap nih anak-anak sekolah. Sebentar lagi pembelajaran bakal dimulai di program spesial kita belajar di RRI. Tapi sebelum itu sahabat kreatif, bakal ada informasi yang hadir buat kamu semua seperti biasa dong ya. Pukul 10 waktu Indonesia Barat kita bakal ikuti. Ini dia ada Info Pro 2. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. Setelah jalur SNMPTN dan juga SBMPTN 2020 berakhir, pada penerimaan mahasiswa baru masih ada jalur seleksi mandiri. Tentu ini akan jadi kesempatan terakhir untuk para calon mahasiswa yang ingin masuk ke kampus negeri. Di kampus UGM misalnya, jalur seleksi mandiri tahun akademik 2020-2021 juga telah diumumkan. Sebanyak 4.370 calon mahasiswa baru yang diterima di UGM melalui jalur seleksi mandiri 2020. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia mulai hari ini akan memiliki rute baru yang melayani Bandung, Medan, dan Bandung, Bali. Adapun Garuda Indonesia menggunakan Bandara Hussein Sastranegara untuk operasional penerbangannya. Hal tersebut disampaikan oleh Regional CEO Jakarta Raya Region PT Garuda Indonesia Tbk M. Yusfero dalam seminar mereka yang dilakukan di Jakarta bertemakan update terbaru industri penerbangan domestik dan internasional. Informasi terakhir sobat kreatif, saat sedang berada di perairan Sardinia, peneliti dari Universitas Cagliari, Italia tidak sengaja menemukan spesies aneh hiu yang memiliki bentuk fisik yang tidak biasa. Peneliti menemukan hiu aneh tanpa kulit yang sedang berenang bebas di lautan. Spesies hiu kucing hitam yang tersebut berupa namanya Geoleus mastomus dan meskipun memiliki sejumlah kelainan yang dapat berakibat fatal, tampaknya hiu betina tersebut dalam kondisi sehat dan tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Ya sobat kreatif, demikian Info Pro 2 untuk hari ini. Saya Resti Chandra untuk Info Pro 2 mengucapkan terima kasih dan kita akan ikuti program selanjutnya Belajar di RRI. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Pro 2 FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. So love with the Backstreet Boys. Saya Tulus. Manusia kuat, itu kita jiwa yang kuat. Itu kita. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Riding to the top of you. We gonna ride till we fall. Pro 2 FM. Manusia kuat. Suara kreativitas. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Sahabat kreatif, udah kelar tadi ada Info Pro 2. Dan selanjutnya ini dia Resti bakal sapain buat teman-teman yang ada di SMA, tepatnya SMK dulu ya, SMK BSI dulu nih buat hari ini. Hai anak-anak BSI, kita akan belajar bareng yuk jam 10 ini di program spesial kita Belajar di RRI. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
Dari Kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Hai, ini dia yang paling ditunggu-tunggu sahabat kreatif ya. Kita bakal belajar bareng. Nah, ayo anak-anak sekolah ya. Pokoknya SMA, SMK juga. Siap-siap, kita bakal masuk kelas. Tapi kelasnya di rumah aja ya. Kan belajarnya masih daring gitu loh ya. Walaupun daring tapi kita belajar beneran. Karena gurunya beneran bakal mengajar untuk hari ini secara virtual. Kita udah tersambung juga nih untuk hari ini sahabat kreatif ya. Bersama dengan guru dari SMK BSI Palembang. Ini ada yang cantik banget Ibu Septi Riani Pangindoman MPD. Kita sapa langsung aja ya. Tapi nanti nyapanya itu baru bocoran aja ya. Ibunya sudah siap banget kalau sekarang ya. Oke, dan yang pasti nanti sahabat kreatif kita akan belajar buat hari ini untuk mata pelajarannya adalah bahasa Inggris, Asking and Giving Opinion. Nah, seperti apa sih Asking and Giving Opinion ini? Ini untuk anak kelas 11 nih. Ayo kelas 11, SMK BSI dan lain-lain ya yang sederajat juga. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris bareng dengan Ibu Guru cantik kita Ibu Septi. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Ibu Septi yang udah tersambung secara virtual pasti. Jadi kamu jangan kemana-mana ya sahabat kreatif dan juga teman-teman di SMK BSI dan juga sederajat. Dan juga buat yang mau tanya-tanya nanti juga boleh, silakan aja. Boleh ke line telepon 3723333. Boleh ke WhatsApp kita di 0857-2nya5x916. Atau juga bisa ngobrol di live chat kita aja untuk bertanya nanti. Bisa absen juga di live chat kita ya di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe ya jangan lupa deh. Oke, siap-siap sekali lagi untuk semuanya. Untuk belajar spesial buat hari ini ya pastinya. Kita bakal belajar bareng untuk pelajaran bahasa Inggris. Yang udah pada siap mana suaranya? Setelah yang satu ini dulu dong. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Cukup di rumah aja dan belajarnya di RRI. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas dengan hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru, sahabat kreatif, belajar di RRI. Yeay. Jadi aku tuh sudah pakai bahasa telepati loh dengan Mbak Septi dari tadi ya kita ya. Secara virtual udah tersambung ini sahabat kreatif. Tapi belum ngobrol beneran kayaknya dengan ibu cantik kita yang satu ini. Kita juga bakal ngebahas, bakal belajar bareng untuk mata pelajaran bahasa Inggris buat hari ini ya. Asking and giving opinion itu yang bakal dibahas nih sahabat kreatif bersama dengan guru cantik kita dari SMK BSI Palembang. Sapa lagi yuk, ada Ibu Septi Riani Pengindoman MPD. Langsung aja ya. Selamat siang Bu Septi. Ya. Siang. Selamat siang, Mbak. Oke, apa kabar nih? Bu Septi sehat ya? Baik. Iya. Ya, sehat. Banyak sehat. Sehat, alhamdulillah sehat ya. Di tengah pandemi tetap semangat aja kita untuk belajar mengajar ya, Bu Septi ya. Oke, ini mau memanggil ibu tapi orangnya masih muda banget, cantik banget, gimana ya? Tapi bang ibu manggilnya ya. Oke deh. Iya, sudah anak satu soalnya. Oh iya kelihatan. Ibu. Oh iya sih, tapi masih muda dan cantik banget nih ya. Pasti jadi guru idola nih di sekolah nih kayaknya ya. Oke deh. Nah sahabat kreatif, ini dia pelajaran bahasa Inggris kita untuk hari ini. Gimana teman-teman dari SMK BSI? Udah pada siap nih belajar ya? Dan sederajat juga pasti boleh. Kita akan belajar tentang asking and giving opinion buat hari ini. Dan juga kita bakal invite juga ya buat yang mau tanya. Boleh. Telepon 372333. Ya. Kemudian juga WhatsApp kita juga boleh di 0857 2-nya 5 kali 916. Atau bisa nanya-nanya nanti di live chat kita ya di YouTube channel RRI Palembang. Itu dia ya. Oke, gimana nih Bu Septi, udah siap dengan materi kita buat hari ini yang bakal di-share untuk sahabat kreatif kita, juga buat teman-teman yang ada di SMK BSI sederajat gitu? Kayaknya ada trouble ya. Ada trouble nih kayaknya nih. Oke deh ya. Jadi sahabat kreatif masih ada yang harus diperbaiki. Kayaknya ada trouble sedikit ya. Kita bakal coba perbaiki dulu. Sambil nanti kita akan coba untuk tersambung kembali dengan Ibu Septi yang hari ini bakal mengajarkan kita tentang asking and giving opinion untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah ayo kira-kira kalau ngomong asking and giving opinion, apa yang muncul di benak kita sahabat kreatif? Nah gak tahu ya. Lebih lanjut nanti materinya ini bakal disampaikan sama Ibu Septi deh. Oke, tersambung kembali sama Bu Septi siang ini. Oke, Bu Septi, kayaknya sedikit ada kendala nih ya, sedikit ada gangguan teknis di sini. Bu Septi, belum nyambung. Ya udah deh ya. Sambil menunggu juga yang pasti materi kita untuk pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau ngomong soal asking and giving opinion nih sahabat kreatif, ini kira-kira apa sih yang bakal dibahas gitu kan ya? Nanya-nanya gitu, asking and giving opinion. Nah ini dia, sudah tersambung kembali. Tapi kayaknya masih ada trouble ya. Bu Septi, bisa dilanjutin kembali? Ya, maafin Mbak. Iya. Iya. Bisa boleh. Oke. Kayaknya ini koneksinya stabil ini. Aduh. Iya. Karena koneksi sepertinya ya. Oke, Bu Septi sudah bisa kita langsung mendengar materinya kan dari Bu Septi? Ya, hilang lagi Bu Septinya. Bu jangan lama-lama hilang, ntar aku jadi kangen loh. Ya ampun, ya udah. Ya pasti yang lebih kangen pasti ini teman-teman di SMK BS ini kangen banget sama materi disampaikan sama Bu Septi ya kan. Bu Septi hilang lagi. Iya. Aduh, susah banget ini Mbak. Iya. Sorry. Gak apa-apa deh. Biar pada kangen ya. Jadi hilang timbul gitu. Oke. Nah, maaf ya Mbak ya. Gak apa-apa Bu Septi. Tetap semangat aja kita pasti untuk belajar untuk hari ini ya. Untuk bahasa Inggris pastinya ya. Oke, udah bisa langsung untuk memberikan materinya Bu Septi ya. Oke, silakan Bu Septi untuk waktunya. Udah siap. Nah, nanti. Ya. Oke deh. Aku share ini hostnya Mbak ya. Oh iya gitu aku ya. Aku mau share PowerPoint soalnya. Oh share PowerPoint ya, kita bisa. Kakak Iwan bisa dibantu nanti ya Kakak Iwan ya. Iya oke. Ya silakan langsung aja ya untuk Ibu Septi yang akan menjelaskan tentang asking and giving opinion untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Ya silakan Bu Septi. Oh hostnya.
Oh, mau hostnya ya. Oke. Kak Iwan bisa dibantu Ini mau hostnya belum. nih? Iya, hostnya belum. Iya. Mau hostnya dulu nih Kak Iwan bisa dibantu karena ada PowerPoint ya, materi yang akan disampaikan juga ini. Nah, ada Iya, materinya ada nih. PowerPoint. Oke, jadi ada Supaya materinya. anak-anaknya juga ngerti, siswa-siswanya ngerti di rumah. Iya, Heeh. jadi ceritanya memang Bu Septi sudah siap dengan PowerPoint-nya juga ini dan akan dibantu. Iya. Nah, dibantu sama Kak Iwan nih. Jadi ya untuk menampilkan materinya. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau nanya nanti untuk siswa juga Oke. dari SMA ke BSI boleh banget ya. Nanti bisa telepon 372333 atau juga bisa nanti WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916 atau langsung nanya-nanya boleh aja di live chat YouTube channel RRI Palembang. Yes. Tapi jangan lupa subscribe dong sekalian ya. Oke deh. Nah, kita bakal langsung aja dengerin materi sebentar lagi nih Sobat Kreatif. Dari Bu Septi yang mau kasih materi juga. Jadi untuk hari ini nih Sobat Ya, Kreatif. kita masih nunggu PowerPoint-nya sebentar Mbak ya. Ya betul. Jadi kita tunggu PowerPoint-nya dulu nih Sobat Kreatif sebentar. Itu materi ya tentang asking and giving opinion. Nah seperti apa sih asking and giving opinion ini Sobat Kreatif? Pada penasaran banget ya. Oke deh. Tapi yang pasti ini untuk kelas 11 ya Bu Septi ya. Iya, untuk kelas 11. Sebenarnya di kelas 10, di kelas 12 juga bisa pakainya soalnya ini kan ya. Asking and giving opinion itu di kelas 10 ada dipelajarin, di SMP juga pernah dipelajarin. Jadi di sini penguatan lagi di kelas 11. Oke, nah penguatannya di sini nih Sobat Kreatif. Jadi nanti ketika dijelaskan mungkin ada yang masih bingung, ada yang mau bertanya, boleh Ya, banget nanti ada ya sama yang Bu Septi. Mengingat kembali. Oh iya, jadi masih berbau refresh juga untuk pelajaran yang kelas 1. Kelas 1 ketahuan orang zaman dulu banget aku ya. Kelas 10 maksudnya ya. Jadi di refresh lagi di kelas 11 ini ya Bu Septi ya. Iya deh. Oke, Sobat Kreatif, kita bakal menunggu gimana Kak Iwan? Oke. Nah, iya deh. Langsung share katanya gitu. Ini masih nunggu ya? Iya. Oh, share ya? Aha. Oke. Langsung share aja ke Kak Iwan? Ya, oke. Langsung share aja nih mungkin Ibu Septi materinya. Wah, seperti apa ya Sobat Kreatif? Oh, jadi saya kirim. Jadi kalau ingat zaman dulu sih mata pelajaran bahasa Inggris Sebentar itu ya, ada yang Mbak, suka ya. gitu kan? Agak sedikit Iya. lama. Oke. Tapi buat yang suka pelajaran bahasa Inggris kayaknya pasti bakal nunggu banget nih gitu kan ya. Karena bahasa Inggris itu ada yang suka banget, tapi ada yang serem banget merasa gitu. Tapi jangan juga ditakuti sih untuk mata pelajaran sebenarnya. Karena kalau takut sama mata pelajarannya kita jadi nggak enjoy gitu Sobat Kreatif. Nah, kalau kita mencintai pelajaran bahasa Inggris, pasti kamu bakal menikmati banget buat hari ini juga gitu kan ya. Terkait topik kita adalah asking and giving opinion. Oke. Sudah di-share mungkin Ibu Septi? Iya. Sedang di-share juga nih Sobat Kreatif. Asking and giving opinion ini seperti apa kira-kira? Atau mungkin sudah ada yang menebak-nebak ya di rumah gitu kan sambil belajarnya kan di rumah nih Sobat Kreatif. Nebak-nebak dulu nih seperti apa sih kira-kira gambaran untuk asking and giving opinion. Ya udah. Jadi kita bakal langsung dengerin aja nih dari Bu Septinya materinya buat hari ini gitu kan ya, untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Yeay. Udah bisa mungkin? Bu Septi belum? Sebentar lagi. Oke. Belum ya, sebentar lagi. Ya. Oke deh Sobat Kreatif, kita masih nungguin sebentar ya. Jadisan Oke. agak sedikit lama. Ya. Atau mungkin sekilas sebelum kita melihat materinya di PowerPoint mungkin ada yang bisa disampaikan sekilas dulu mungkin di awal ini Bu Septi. Ya, sambil mungkin kita nunggu materi dari PowerPoint-nya. Jadi kita hari ini akan bahas nanti selanjutnya aja ya. Nanti hari ini akan bahas tentang expression of asking and giving opinion. Jadi akan dibahas dari expression of asking opinion itu apa, terus expression of giving opinion itu apa, terus cara responnya. Ya. Oke. Cara responnya gimana? Terus nanti di akhir sebelum ada conclusion, sebelum kita tutup, nanti saya kasih contoh dialog expression of asking and giving opinion itu sendiri. Nah, itu dia ya. Jadi nanti bakal lebih lanjut lagi dibahas untuk hari ini pasti ya Bu Septi ya. Seperti apa? Jadi expressionnya lebih ke sana ya. Nah, itu dia nih Sobat Kreatif yang bakal dibahas menarik banget kan. Jadi di awal aja udah kedengeran ini kayaknya menarik banget nih ya. Tapi lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan lagi nih sebentar lagi nih untuk materi kita buat hari ini sama Bu Septi. Oke deh. Ya.
belum ini bisa kayaknya Itu Bu Septi? udah di-share, Mbak. Oh sudah di-share ya. Oke deh. Bisa Nah sedikit lagi nih kayaknya ya. Sedang menunggu. Sedikit lagi banget. Abis itu kita bakal langsung mulai aja di pembelajaran kita buat hari ini. Kelas spesial kita untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Oke deh. Ya. Sudah bisa nih sepertinya nih Bu Septi. Nah ini udah bisa nih kayaknya nih. Oh ya, Sudah bisa kayaknya? Iya. Belum? belum. Belum ya? Oke. Udah bisa ya, langsung aja ya. Aha. Oh ya, udah bisa. Udah bisa kayak Udah gini bisa. Bu. Oke ya. Nah, udah bisa nih, Mbak. Nah ini dia nih Sobat Kers udah bisa ya. Akhirnya tersambung juga dan kita akan langsung aja belajar Ya, bahasa Inggris buat ya, hari ini bersama Bu Septi. Iya. Silakan langsung Bu Septi. Oke. Terima kasih. Oke, semuanya good morning. Kita masih pagi ya. Good morning. So, today we are going to discuss about expression of asking and giving opinion. Jadi hari ini kita akan bahas tentang expression of asking and giving opinion. Apa sih expression of asking and giving opinion itu? Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya materi apa yang akan dibahas. Yang pertama itu expression of asking opinion, terus expression of giving opinion, dan expression of respond opinion, cara meresponnya, dan yang terakhir itu conclusion. Tapi sebelum conclusion kita akan akan kasih contoh dialognya. Oke? Kita mulai dari expression of asking opinion. Nah, apa sih expression of asking opinion itu? Expression of asking opinion adalah ekspresi atau ungkapan yang diucapkan ketika ingin menanyakan pendapat seseorang mengenai suatu hal. Jadi ketika ingin menanyakan sesuatu hal, kita pakai expression of asking opinion. Kira-kira expressionnya apa aja sih? Ungkapan-ungkapannya apa aja sih? Yuk kita lihat. Selanjutnya, common expression of asking opinion. Jadi ungkapan-ungkapan yang sering kita gunakan. Yang pertama itu ada what do you think about? Apa yang kamu pikirkan? Apa sih opinimu? Terus would you give me your opinion on? What is your opinion about? Apa sih opinimu? Selanjutnya do you have any opinion on? Terus do you have anything to say? Dan you have any idea? Bisa pakai you have any idea. Untuk what do you think about sama would you give me your opinion itu bisa dipakai untuk polite ya, polite way. Kalau yang do you have any opinion on, do you have anything to say, do you have any idea itu biasanya impolite atau di situasi tidak resmi. Terus kita bisa pakai have you got any comments on, atau what is your reaction to, what is your views on, how do you feel about. Jadi expression ini bisa kalian gunakan, ungkapan-ungkapan ini bisa kalian gunakan untuk menanyakan sebuah pendapat ke seseorang atau pendapat sesuatu. Selanjutnya itu ada expression of giving opinion, atau apa sih expression of giving opinion itu? Jadi, expression of giving opinion adalah ekspresi atau ungkapan yang diucapkan ketika ingin menyampaikan pendapat kita mengenai suatu hal. Jadi, ketika mau menyampaikan suatu hal, kalian bisa pakai expression of giving opinion. Kira-kira apa sih expression of giving opinion itu? Yuk kita lihat, ini ada common expression of giving opinion. Ekspresinya ada in my opinion, menurut pendapat saya. Terus bisa pakai I personally believe, atau I personally consider, what I have in my hand is. Di sini hand di sini bukan tangan ya, tapi di sini hand itu adalah opini kalian. Selanjutnya itu ada I think that, and then I believe, I consider, and the last one well personally. Jadi expression ini bisa kalian gunakan untuk memberikan sebuah opini. Misalnya opini tentang tasnya yang cantik. Oh, in my opinion your bag is beautiful. Nanti di akhir kita kasih contoh ya. Selanjutnya adalah expression of giving opinion. Oh no, ini salah, maafnya, ini expression of respond opinion. Jadi tadi sudah asking opinion, sudah giving opinion, terus responnya. Nah, kalau untuk responnya itu ekspresi atau ungkapan yang diucapkan ketika ingin merespon setuju atau tidak setuju. Ingat ya, kalau merespon itu ada yang setuju, tidak setuju. Kira-kira apa sih common expression-nya? Common expression of giving opinion atau respond opinion. Kalau yang setuju, agree. Kita bisa pakai I totally agree with you or that. Atau pakai I feel the same, and then you're absolutely right,
no doubt about it, atau that's a good point. Itu kalau kalian agree atau setuju dengan si pendapat tadi. Ada lagi satu lagi, I'd go along with that. Terus kalau itu agree ya, kalau disagree kita bisa pakai I'm afraid I disagree, saya takut, saya tidak setuju. Atau I don't agree with you or that, saya tidak setuju sama sekali. I don't think so. Kalian bisa pakai I don't think so. Atau that's not the way I see it. Itu kalau kalian disagree. Jadi ingat ya, kalau respon itu ada agree dan disagree. Kalau agree setuju, kalau disagree tidak setuju. Jadi kalian bisa gunakan expression ini ketika respon terhadap opini seseorang. Nah, gimana contohnya? Yuk kita lihat contohnya. Ini example of dialog 1. Ada anak laki-laki tanya sama temennya si Jane namanya. Jane, what do you think about our school competition? Jane, bagaimana sih menurutmu ketika tentang kompetisi sekolah kita? Dia berarti di situ, Jane, what do you think about? Berarti di situ si anak laki-laki ini menggunakan expression of asking opinion. Lalu si Jane-nya menjawab, in my opinion, it's good because we can test our talents and abilities. Nah, di situ kalian bisa lihat ya, in my opinion. Nah, berarti dia giving opinion. Menurutnya, it's good, itu baik, because karena we can test our talents and abilities. Kita bisa mengetes talent kita atau kemampuan kita. Nah, di sini anak laki-lakinya bertanya, Jane, what do you think about it? Dia menggunakan expression of asking an opinion. Terus di sini in my opinion, si perempuannya dia pakai in my opinion kan? Nah, di sini in my opinion itu berarti dia merespon atau giving opinion. Oke, ini dialog 1, selanjutnya dialog kedua. Ada lagi contoh dialog kedua. Ada anak perempuan tanya sama temennya, this assignment really fed me up. I don't know how to solve it. Do you have any idea? Nah, di sini do you have any idea? Si anak perempuan berarti asking an opinion kepada temennya. Kerjaan ini atau tugas ini saya sudah nggak bisa lagi ngerjainnya. Saya nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Lalu si anak laki-lakinya jawab, I think, nah di sini I think ya, I think we should find some books to answer those questions. Saya pikir menurut saya sepertinya kita harus mencari banyak buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berarti di sini si anak laki-laki menggunakan expression of giving opinion. Lalu si anak perempuan merespon. Apa jawabannya? Oh, that's a good point. Oh, itu poin yang sangat baik. Berarti si anak perempuan agree sama pernyataan si anak laki-laki ini. Ini contoh dialog yang kedua. Jadi itu saja kira-kira expression yang bisa kita gunakan untuk untuk asking and giving opinion. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung live di sini atau melalui ini nomor handphone saya atau melalui IG bisa juga pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Baik, Mbak. Yes, siap. Itu aja tadi materinya. Oke, itu dia singkat, materinya. padat dan jelas. Betul banget ya, tapi jelas banget loh, walaupun memang singkat tapi memang jelas, apalagi udah pakai PowerPoint tadi ya, Miss ya. Oke deh, jadi itu dia Sobat Kreatif ya, sudah cukup jelas. Jadi Oke, udah cukup jelas expression yang udah disampaikan tadi ya. Jadi asking and giving opinion itu seperti apa? Tadi sudah ada gambar-gambarnya bahkan ya, Miss ya. Sudah detail banget udah disampaikan tadi ya untuk hari ini bareng Miss Septi nih. Jadi yang mau tanya boleh banget, silakan sampaikan pertanyaannya kamu sekali lagi di line telepon 3723333 atau bisa ke WhatsApp kita di 08572-nya 5 kali 916 atau juga bisa nanti di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang ya. Ya udah. Nanti sesi selanjutnya kita bakal tanya jawab langsung aja ya, Miss ya. Atau mungkin ada sedikit tambahan materi lagi juga boleh ntar dilanjutkan. Iya. Nanti kelanjutan di sesi yang kedua boleh, ya. Oke deh. Ya Sobat Kreatif, ya udah kita akan mulai lagi belajar lagi tapi kalau orang bilang dulu istirahat, keluar main gitu ya. Istirahat dulu sebentar Sobat Kreatif. Iya, betul, break dulu sebentar ya. Kita akan masuk lagi nanti di kelas kita yang pasti untuk hari ini untuk pelajaran bahasa Inggris bersama dengan Miss Septi Riani Pangindoman Sobat Kreatif ya, tentang asking and giving opinion, expression of asking and giving opinion seperti apa. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk selanjutnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus di rumah aja tapi belajarnya di RRI.
Lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Waalaikumsalam. Kakak lagi baca apa sih, Mak? Kakak lagi baca teks proklamasi, Dek. Proklamasi itu apa? Proklamasi, sayang. Proklamasi itu puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan sebagai bangsa yang berdaulat. Kebebasan ini berkat perjuangan keras pahlawan kita terdahulu yang rela berkorban jiwa raga demi kemerdekaan Indonesia. Terus? Tugas kalian harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu. Dan itu semua harus dilakukan dari sekarang. Harus mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar kan, Ma? Dan jangan kebanyakan main game online deh. Kakak. Dirgahayu Indonesiaku. Pro 2 FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. So up with the Backstreet Boys. Saya Tulus. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Riding to the top of you. We gonna ride till we fall. Pro 2 FM. Manusia kuat. As long as you love me. Suara Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas sahabat kreatif. Balik lagi sekarang program spesial kita belajar di RRI. Yang pasti kita masih bakal belajar nih untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, sahabat kreatif ya, yang sudah berbahasa Inggris dari tadi gitu kan, atau mungkin lebih lanjut pengen banget tahu tentang expression of asking and giving opinion itu seperti apa, boleh banget ya, kamu bisa tanya kok, kirimkan pertanyaan kamu ke WhatsApp Pro 2 FM bisa ya, di 0857 2 5 kali 916, atau bisa juga di chat YouTube
kita ya di RRI Palembang Sobat Kreatif bisa banget. Kemudian juga mau telepon langsung juga boleh 3723333. Bebas ya pokoknya nih. Oke, ya pasti kita masih bakal ngobrol juga nih sama Miss Septi. Hai Miss. Iya. Iya. Hai Mbak. Masih semangat ya untuk belajar buat hari ini pasti ya. Iya tentunya. dong. Semangat mengajar. Kalau yang di rumah selamat belajar gitu aja ya. Belajar. Oke. Gimana nih? Udah pada mengerti atau mungkin masih pada bingung? Ya udah langsung aja ya. Kita langsung akan baca pertanyaan dulu yang ada di WhatsApp Proda FM nih buat pagi ini ya. Oke, selamat pagi katanya Miss Septi. Oke, aku Haikal lagi dengerin Proda FM katanya. Oke deh. Gak sekolah lagi tapi boleh nanya ya. Katanya boleh. Tenang aja. Gak sekolah lagi tapi boleh nanya ya katanya Miss. Boleh kok. Bebas ya untuk Sobat Kreatif juga boleh. Oke, tadi aku sudah dengar penjelasan katanya seputaran asking and giving opinion. Kemudian ada beberapa contoh seperti how is your opinion titik-titik DLL katanya ya. Nah, aku pernah mendengarkan seperti would you please. Itu ada perbedaan atau tidak katanya. Oh, would you please bla 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 begitu misalnya. Itu ada perbedaan gak sih? Apakah itu termasuk seperti asking opinion begitu loh? Gimana itu? Miss Septi, would you please bla bla. Boleh diulang lagi Mbak? Oke, dia pernah mendengarkan katanya pertanyaan would you please katanya, bukan cuma sekadar how do you think of misalnya. Kalau would you please apakah termasuk dalam asking opinion atau bukan? Oke. Kalau kalau dia pakai would you please give me an opinion, dia masuk expression opinion. Tapi kalau misalnya pakai cuma would you please apa di situ? Apakah please dia minta tolong bisa juga. Jadi kalau pakai would you please, kalau mau opinion harus ditambahin would you please give me an opinion. Oke. Nah, itu lebih polite lagi itu. Kalau itu misalnya situasi-situasi resmi kita pakai yang itu. Tapi kalau nggak pakai cuma would you please aja, jadinya ambigu. Apa di situ? Jadi harus ditambahin would you please give your opinion. Misalnya itu akan lebih bagus ya. Oke, nah memang pas banget. Dia nanya selanjutnya adalah ada perbedaan nggak sih katanya menggunakan would you please dengan seperti biasa misalnya how do you think? Oh mungkin would you please give your opinion dengan how do you think, ada perbedaan nggak? Mungkin impolite-nya tadi mungkin ya. Iya tentunya. Kalau dia kalau pakai would you itu dia lebih polite, lebih sopan dan situasinya lebih resmi dari how do you think gitu. Jadi kalau pakai would you, pakai could you itu biasanya situasinya lebih resmi atau lebih polite dari langsung how do you think atau give me an opinion gitu. Oke, nah itu kalau dia. Itu situasi tentunya beda. Oke, situasi berbeda ya. Kemudian, ini jawabannya kalau untuk would you please, apakah ada jawaban yang lebih polite juga, Miss? Katanya gitu. Kalau pertanyaan seperti itu, jawabannya ada nggak sih diimbangi? Ada, bisa pakai kan in my opinion atau pakai well personally in my opinion, itu dia polite. Kalau kita pakai in my opinion aja, itu biasanya di polite way dipakai. Oke, jadi kayak gitu ya Haikal ya, yang udah nggak sekolah lagi tapi tetap belajar, semangat dia bilang kayak gitu. Semangat. Semangat belajar ya. Oke, jadi itulah perbedaannya tadi ya, tapi memang lebih polite aja sih kalau dibilang kayak gitu ya. Dan jawabannya juga lebih ada polite sama impolite. Iya, ada yang lebih polite juga tuh jawabannya. Oke deh, gitu Haikal, terima kasih. Oke, ada yang mau gabung lagi boleh untuk bertanya nih tentang asking and giving opinion itu seperti apa sih Sobat Kreatif ya? Karena memang ternyata dalam berbahasa Inggris juga ada, misalnya bahasa kalau orang kita bilang ini ada bahasa halusnya nih gitu kan ya. Di bahasa Inggris juga ada ya Miss ya? Tentu. Bahasa Inggris juga ya tentunya ada yang halus, ada yang sedikit agak impolite. Tentunya ada yang seperti itu, namanya bahasa kan. Pasti ada yang polite dan impolite dimanapun. Oke deh. Nah ini Haikal masuk lagi. Kalau gitu yang nggak polite seperti apa misalnya? Yang nggak polite lagi, yang impolite mungkin maksudnya. Kalau yang impolite atau yang tidak resmi ya sama teman itu kita bisa pakai what do you think about atau what is your opinion, langsung aja, nggak usah pakai would you please lagi, nggak usah, langsung aja what is your opinion, langsung aja gitu, nggak usah pakai. Tadi kan sudah dijelaskan kalau yang pakai what do you think atau would you please itu dia resmi. Tapi kalau can you give me an opinion, nah itu bisa dipakai untuk yang impolite.
Oke deh. Atau yang situasi tidak resmi. Iya, nah seperti itu Haikal. Terima kasih sudah bergabung pasti dengan pertanyaannya ya. Oke, ada lagi yang masuk di WhatsApp kita di 085722-nya 5x916. Selamat siang Miss cantik, aku Satria di Kenten katanya gitu ya. Oh iya, kalau nanya di luar topik boleh nggak? Gimana caranya untuk memberanikan diri untuk berbicara bahasa Inggris di depan orang karena bahasa Inggris aku patah-patah katanya. Oh, patah-patah. Kayak goyang patah-patah. Iya, memberanikan diri gitu kan. Gimana nih Miss? Sebenarnya saya dulu juga nggak berani ya, Miss dulu juga nggak berani, nggak pede. Tapi ada yang bilang tuh practice makes perfect. Jadi praktis aja terus, nggak nantilah yang urusan benar atau salahnya itu nanti belakangan. Yang penting kita praktis dulu. Kalau belum bisa praktis di depan orang banyak, praktis di in front of the mirror, di depan kaca. Praktis di depan kaca dulu. Nanti lama-lama pede kok. Nah, untuk yang benar atau tidaknya itu akan seiring berjalan waktu itu akan berubah kalau kita terus praktis, karena kan practice makes perfect kata orang bilang gitu kan. Iya dong. Jadi praktis aja terus. Urusan benar atau salah itu belakangan. Iya dong, gitulah ya. Nah ini juga pertanyaan lanjutannya. Kalau supaya Iya, dilanjutkan sama Satria, gimana sih caranya untuk meminimalisir rasa malu ketika salah menyampaikan dalam bahasa Inggris, katanya gitu. Meminimalisir rasa malu. Kalau ngomongin sama-sama kita sih nggak apa-apa, sama bule mungkin rada bingung deh. Bulenya bingung ya. Kalau sama-sama kita nggak apa-apa juga. Sebenarnya kalau sama bule, kalau dia paham, dia kan sama aja sih, walaupun structure-nya berantakan, tapi kalau dia paham, nggak apa-apa juga kalau dia ngerti kan, sama bule. Kalau sebenarnya kita tuh sama kita yang mengurangi rasa malu itu tuh sama kita, soalnya sesama kita. Kalau sama bule dia mah terserah kayak gitu. Yang penting dia ngerti, kamu yang nyampein juga bisa, ya itu namanya bentuk komunikasi kalau sudah sama-sama paham. Jadi pede aja lah gitu. Iya, pede aja ya. Jadi kalaupun kesalahan ya namanya juga belajar, nggak apa-apa ya. Kan diperbaiki lagi ke depannya ya. Oke deh, iya deh. Jadi mungkin punya pengalaman kali dia rada-rada malu ketika salah pengucapan dan lain-lain. Sebenarnya yang penting belajar terus aja ya. Practice aja. Mau belajar. Nah, yang penting mau belajar gitu aja deh. Oke deh. Nah, oke, ada lagi yang masuk ini di WhatsApp Proda FM ya. Selamat siang Miss, aku Lucy katanya. Bukan muridnya Miss, tapi nggak apa-apa untuk bertanya ya. Nggak apa-apa kok Lucy. Kalau lagi ngajar di sini berarti guru bersama nih kayaknya ya. Bukan guru SMKBSI, aja guru bersama untuk hari ini ya. Oke, Miss boleh nggak kasih contoh dialog atau percakapan asking and giving opinion yang baik itu seperti apa? Oke, contoh percakapannya. Gimana? Kalau misalnya situasinya ada situasi ya, kalau polite dan impolite. Kalau misalnya situasinya polite, lagi acara lagi dengan sama guru misalnya nih, mau minta tolong guru kasih opini nih ya. Bisa pakai kayak tadi, excuse me ma'am, pakai excuse me dulu. Would you please give me an opinion about my assignment? Bisa nggak bolehkah kasih opini untuk tugas saya hari ini? Nanti dijawab sama ma'amnya, oh yes of course, in my opinion your work is good gitu. Jadi kalau itu untuk polite ya, kalau sama guru pakai would you please opinion. Tapi kalau sama teman misalnya dia mau punya tas baru nih misalnya temennya, terus minta pendapat kan, kita bilang aja, hey I have a new bag, what is your opinion? Langsung aja, hey I have a new bag, what is your opinion? Nanti temannya jawab, oh yeah in my opinion it's very good. Langsung aja gitu, nggak usah pakai would you please-an. Kalau dia situasinya resmi pakai please, lebih baik pakai would, pakai could. Kalau yang untuk yang tidak resmi langsung aja can atau can you give me an opinion, langsung aja gitu aja kalau contohnya. Oke. Itu contohnya kayak gitu. Iya gitu ya Lucy ya. Ini pertanyaan dari Adara, mirip sebenarnya sama pertanyaan Lucy ya. Dalam kondisi seperti apa kita mengeluarkan polite and impolite-nya Miss katanya. Sebenarnya udah kejawab juga tadi ya sedikit ya. Iya, kalau polite itu dia situasi resmi, jadi sama atas kalau di sekolah itu sama guru, sama kepala sekolah, sama kalau kita di dunia kerja itu sama bos ya, sama atasan, itu pakai polite. Atau yang belum dikenal juga kita pakai polite. Tapi kalau yang sudah kenal, kita baru pakai yang impolite. Sama temen, sama kakak di rumah, baru pakai yang impolite, boleh gitu. Tapi kalau mau supaya temennya ngasih opini, pakai yang polite aja. Misalnya, my friend, today you look so beautiful, would you please give me an opinion? Pasti temennya
kalau udah dipuji pasti langsung kasih opini, nggak akan menolak nggak dikasih opini. Iya. Iya deh, gitu ya ceritanya ya. Oke, ada lagi yang masuk nih, pertanyaan banyak juga yang masuk ya, yang udah bertanya untuk pelajaran bahasa Inggris buat hari ini. Oke, selamat siang Miss Cantik, katanya how beautiful you are, Cie. Oke. Thank you. Katanya perkenalkan saya Laras di Radial, katanya mau bertanya. Selain itu kan aku juga pernah mendengarkan agreeing dan disagreeing, katanya gitu. Boleh nggak sih sedikit dijelaskan? Oke, agreeing dan juga disagreeing. Boleh sedikit dijelaskan. Sebenarnya materi kita hari ini bukan pola yang lain ya, tapi nggak apa-apa kalau ditanya sedikit tentang agree and disagreeing gimana? Iya. Agreeing and tadi agak sedikit ini. Pertanyaan tadi apa Mbak? Boleh di? Ya, katanya bisa dijelaskan sedikit tentang agreeing and disagreeing gitu loh dalam ungkapan bahasa Inggris. Oh iya. Kalau agreeing itu kita setuju. Kalau disagreeing itu tidak setuju. Tadi kan dia opini ya. Jadi kalau agreeing itu setuju dengan opininya. Kalau yang disagreeing itu tidak setuju sama opininya. Kalau yang agreeing itu kita bisa pakai I agree with you. I totally agree with you. I feel the same. Itu kalau agreeing. Tapi kalau disagreeing tidak setuju kita bisa pakai I don't agree with you or I don't agree with that gitu. Jadi itu sih bedanya. Kalau agreeing itu setuju, kalau disagreeing itu tidak setuju. Sama opini ya. Tadi kan masalahnya opini soalnya. Iya, paling nyambung juga ya soal opini juga soalnya ya. Oke gitu. Terus Laras juga nanya apakah ada polite dan impolite juga untuk agreeing and disagreeing gitu loh, katanya. Ada polite dan impolite juga nggak untuk? Kalau tentunya ada polite dan impolite. Tapi secara umum kita pakai gitu aja. Langsung misalnya kita nggak setuju. I'm sorry, I think I don't agree with you. Kalau tidak setuju, kalau setuju kan semuanya polite ya. Kalau tidak setuju tuh mungkin penyampaiannya aja. I'm sorry sir, I think I don't agree with you. Wah, Miss Septi? Kayaknya ada sedikit kendala lagi nih ya kita sama jaringannya. Halo Miss Septi. Oke, Sahabat Kreatif kayaknya ini kendala jaringan lagi. In my opinion, langsung aja gitu. Kalau dia polite, sir, I think I agree with you, langsung aja gitu. Itu tidak setuju ya cara penyampaian. Iya, nah itu aja sih Mbak. Kalau agree, kalau disagree, cara penyampaiannya pakai I'm sorry aja. I'm sorry, I think sir, I don't agree with you, or I'm sorry ma'am, I think I don't agree with you gitu. Oke deh gitu ya. Ada sedikit kendala jaringan kayaknya tadi ya, tapi nggak apa-apa, sudah nyambung kembali di sini. Oke, ya kita baca kembali nih pertanyaan sekarang. Resti ke live chat kita ya. Ada yang masuk jadi live chat kita. Ada Beni Napali 01 katanya. Bagaimana respon terhadap seseorang yang habis memberi saran? Itu katanya. Nah, gimana nih respon setelah diberikan saran? Iya, ini Beninya bertanya seperti itu. Bagaimana respon? Tergantung sih gitu kan. Gimana responnya? Tergantung sarannya juga ya mungkin Miss ya. Bagaimana respon terhadap seseorang yang habis memberi saran? Katanya gitu. Kalau kata Beni Napali 01. Oh, kalau respon. Di responnya tadi kita bisa pakai yang that's a good point. Atau oh ya I'm agree, bisa pakai gitu. Atau that's a good point, pakai that's a good point aja. Atau that's a good idea, bisa pakai itu. Kalau kita setuju sama opininya, kita respon pakai that's a good point atau that's a good idea, I'm agree with you, gitu aja. Gitu Sahabat Kreatif ya. Kita juga tadi sudah yang nanya Beni Napali 01. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Adam Damiri. Apa yang harus dilakukan jika ingin meminta saran terhadap seseorang? Nah, seperti apa nih Miss? Minta saran terhadap seseorang. Tadi kita bisa pakai expression, kita tadi bisa pakai expression of asking opinion kan. Tadi ada beberapa expression yang saya tampilkan tadi di PowerPoint. Bisa pakai can you give me an opinion, atau kalau yang sopannya would you please give me an opinion. Kita bisa pakai expression itu kalau untuk menanyakan sebuah opini. Oh gitu dong ya. Udah tadi diceritakan juga nih. Pertanyaan mirip-mirip sama sebenarnya, mirip-mirip dan sama-sama, tapi mungkin biar bisa mendapatkan penjelasan kembali nih kayaknya. Terima kasih untuk Adam Damiri ya. Ada juga Reni Damayanti
Damayanti 19, Damayanti katanya this topic is interesting for me. Dia bilang gitu. Yeay. Oh, thank you. Ada yang bergabung juga Agnes Margareta, tapi ya kemana ya? Nggak ada komennya. Tapi terima kasih udah bergabung juga yang pasti ya. Oke deh. Terus ada lagi pertanyaan masuk, kita ke WhatsApp Pro FM juga. Selamat siang Miss, aku Jimmy di Talang Ratu katanya. Oke. Pernah nggak sih bule itu tersinggung dengan omongan kita Miss? Kalau kita menyinggung perasaan, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan, pernah nggak bule tersinggung dengan omongan kita menyinggung perasaan? Ini sepertinya agak di luar topik ya. Iya benar. Bagaimana kalau kita mungkin apa sih harus dikatakan, disampaikan begitu, karena kita menyinggung perasaan orang, gimana nih? Harus bilang apa kayaknya? Langsung aja minta maaf. Langsung aja, oh, I'm sorry if I don't mean it. I'm sorry, I don't mean it. Saya tidak bermaksud. Gitu. Langsung aja, I'm sorry, I don't mean it. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Gitu. Langsung aja bisa bilang I'm sorry. Kalau misalnya kita menyinggung, kan meminta maaf. Langsung bilang I don't mean it. Saya tidak bermaksud seperti itu. Iya. Kalau kita menyinggung. Kalau menyinggung supaya gitu. agak jauh dikit. Iya benar ya. Iya, yang penting ada yang nanya dan udah semangat banget nih kayaknya untuk itu kasih tahu ya kayaknya Missnya ya. Iya betul. Oke. Ada semangat. Iya, ini juga terus ditanya sama Jimmy juga. Oh iya, jadi dalam kasus ini berarti kita langsung minta maaf. Apakah ada kata-kata yang sopan untuk mengatakan minta maaf kepada orang lain? Nah, ini balik lagi kayaknya polite-polite juga nih. Sopan untuk meminta maaf. Iya, kalimat yang sopan katanya. Kalau saya rasa kalau misalnya minta maaf itu sopan semua ya. Sopan, iya. Oh, I'm sorry. Iya, namanya meminta maaf pasti sopan. Jadi bagaimanapun bentuknya kalau minta maaf pasti sopan. Pasti yang dengarnya juga menerima. Tinggal intonasinya aja, intonasi penyampaian meminta maafnya gimana. Kalau sambil intonasinya agak tinggi ya nggak mungkin kan, jadi yang agak merendah dikit intonasinya, oh I'm sorry, langsung aja gitu. Iya, jadi pakai I'm sorry aja ya. Pokoknya itu sopan kok kalau udah I'm sorry itu ya, tenang aja deh. Oke deh. Iya. Oke, ya ada lagi pertanyaan masuk di WhatsApp Pro FM juga ya. Oke, selamat siang Miss, katanya banyak aku Lucky. Banyak yang nanya juga ini ya. Yang masih mau nanya juga boleh, asal masih cukup waktunya maksudnya ya, tapi ya. Betul. Ya, Miss aku Lucky katanya yang ada di Kalidoni, mau nanya gimana caranya biar kita pede untuk menyampaikan sesuatu padahal kita tuh takut salah. Oh, mirip sama yang tadi sebenarnya ya. Memang bahasa Inggrisnya ada yang pede-pedean juga sih Miss ya, kalau dibilang yang pede mereka berani, yang nggak pede takut-takut salah ya. Mungkin ada kekhawatiran tersendiri juga gitu loh. Gimana nih Miss biar pede katanya? Sama kayak tadi sih. Iya, terus sama kayak tadi praktis aja kalau kata Missnya ya gitu. Iya, praktis aja, pede aja gitu. Nanti kan urusan benar atau salahnya belakangan. Tapi jangan terlalu over juga pedenya. Iya, benar. Gitu. Iya, betul gitu aja ya. Oke, tuh, oh ya si Lucky bilang karena aku tuh pernah punya teman ngomongnya tuh berantakan tapi ngomong bahasa Inggris. Oh gitu. Oh gitu aja suruh titik. Aku punya teman ngomongnya berantakan, ngomong bahasa Inggris berantakan. Itu yang pede, tapi nggak apa-apa, mungkin dia mau belajar juga kayaknya. Iya deh. Gak apa-apa, makanya belajar. Namanya belajar kan, kalau salah itu dimaklumin, dibenerin sama kitanya yang ngerti dibenerin. Iya nggak apa-apa lah sih. Tapi memang sama sih, aku juga punya temen dulu suka ngomong pakai bahasa Inggris loh Miss, beneran. Temen aku juga suka bener ngomong, padahal kadang-kadang rada berantakan, tapi nggak apa-apa, yang penting dia pede aja gitu ya Miss ya. Nggak apa-apa. Ya penting. Tapi kalau misalnya kita yang denger ngerti, ya berarti kan dia betul juga komunikasinya, nggak berantakan-berantakan kalau kita ngerti gitu. Berarti dia nggak berantakan-berantakan, nggak begitu berantakan ngomongnya kalau kita ngerti. Oke. Jadi nggak apa-apa. Iya sih nggak apa-apa. Dan juga jangan diketawain ya untuk teman-teman yang salah ya, karena biasa ntar jadi kalau diketawain jadi malu gitu. Oke deh. Ya. Iya. Betul. Iya deh. Ini satu pertanyaan terakhir lagi ya, satu aja karena kita sudah mendekati sebenarnya Miss ya. Pukul 10.52 sekarang, nanti bakal ada conclusion aja. Conclusion yang terakhir nanti dari Miss Septinya deh. Oke, selamat siang Miss, katanya aku someone in somewhere. Ya ampun. Jadi geli. Ya udah. Tebak-tebakan nih someone in somewhere ya. Oke deh. Ya udah deh. Oke, katanya gimana caranya supaya kita makin pede aja, karena ketika kita salah, kita pernah diketawain sama temen, terus rasa percaya dirinya jadi turun gitu loh. Biar kita mau berbahasa Inggris lagi yang baik dan benar seperti apa sih Miss? Pernah punya pengalaman diketawain temen ceritanya, katanya gitu sih intinya.
Sebenarnya sih memang ya kalau diketawain kan kita udah aduh diketawain ini nggak mau lagi ya. Tapi kalau pede aja, kalau saya sih kalau bilang terus aja go on, nggak apa-apa dia ketawa nggak apa-apa. Yang penting lebih kita udah bicara bahasa Inggris, dia bahasa Inggris nggak? Kalau dia nggak bahasa Inggris lebih duluan kita kan bahasa Inggris gitu. Jadi go on aja, terus aja, nggak apa-apa diketawain, biasa itu kalau diketawain. Iya. Terus aja berbahasa Inggris. Nah itu terus aja jangan menjadi berhenti gara-gara itu doang ya sebenarnya ya. Iya. Gitu itu harus deh. sebenarnya itu harus jadi pacuan, jadi lebih jadi motivasi. Nah itu dia ya. Diketawain. Iya jadi semangat aja buat someone in somewhere tadi ya. Oke deh. Someone in somewhere. Ya pasti. Oh ya ada gabung di live chat kita juga Gea katanya. Terima kasih Gea ya udah gabung juga di sini. Nah waktu udah singkat banget nih ceritanya, padahal kita masih mau ngebahas lagi gitu kan ya. Partisipasi juga ada banyak sebenarnya, tapi karena waktu udah nyaris jam 11 nih. Jadi di akhir untuk hari ini di pembelajaran kita ya Miss, ini conclusionnya apa? Mungkin ada yang mau disampaikan juga gitu untuk sahabat kreatif sama siswa-siswa yang mendengarkan. Boleh silakan. Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah bahas tentang expression of asking and giving opinion. Jadi expression of asking and giving opinion itu adalah ungkapan-ungkapan yang kita gunakan untuk asking, menanyakan sebuah opini, dan giving, memberi sebuah opini. Kita bisa pakai can you give me an opinion? Would you please give me an opinion? Kalau asking, kalau giving kita bisa pakai in my opinion atau I personally believe, I consider, I believe. Nah, terus pesannya untuk semua siswa-siswi yang ada di mana saja itu yang lagi belajar, tetap semangat walaupun kita masih dalam kondisi pandemik ini, tetap semangat belajar. Terus untuk meningkatin PD harus tetap practice more. Because practice makes perfect. Jadi harus tetap practice. Itu aja Mbak. Oke, luar biasa banget. Kita sudah belajar untuk hari ini Sobat Kreatif ya. Ini bareng Miss Septi ya, udah kasih banyak banget nih ilmu, atau mungkin ada yang baru dapat gitu kan, baru dapat yang pembelajaran baru, baru tahu seperti ini. Makasih banyak loh untuk Miss Septi ya, hari ini sudah berbagi ilmu nih dengan Sobat Sama-sama, Kreatif semua. Oke deh. Titip salam untuk kepala sekolah, untuk Pak Gus juga terima kasih ya. Untuk untuk guru-guru juga yang ada di SMK BSI Palembang, terima kasih. Selamat kembali beraktivitas walaupun daring. Terima kasih. Iya, walaupun daring ya masih. Oke. Baik, semangat terus aja lagi. Terima kasih Miss Septi, bye-bye. Terima kasih Mbak. Bye, see you. Oke, Sobat Kreatif ya. Tuh ada Henny juga, thank you Miss katanya. Terima kasih deh, Henny juga udah bergabung bersama kita ya. Jadi itu dia akhir dari pembelajaran kita buat hari ini untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya Sobat Kreatif ya, dengan topik expression of asking and giving opinion. Sudah kita dengarkan tadi ya, sudah hampir lebih kurang 1 jam ini. Yang pasti besok besok Sabtu ding, Senin ya, belajar lagi aja Senin sampai Jumat ya, karena memang programnya akan hadir Senin sampai Jumat ya Sobat Kreatif, pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Proda FM Palembang, Suara Kreativitas. Resti Chandra dari program Kita Belajar di RRI harus menarik diri dulu kayaknya di program ini ya, tapi akan balik lagi tetap sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 2 Kreatif. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Jagati
you are